Episode 88. Teknik Api Jiwa. Fuzu adalah seorang pemuda paling berbakat di sekte api baja. Tentang kejeniusannya sudah tersebar hampir ke seluruh dunia persilatan. Di usianya yang ke-17 tahun, Fuzu berhasil menguasai teknik api tingkat tinggi yang dimiliki sektenya. Sebuah teknik yang membuat api yang ia lepaskan berwarna keunguan. Api biasa dan api ungu jelas berbeda, terutama karena suhu api ungu jauh lebih panas dibandingkan api biasa. Di dalam sekte, teknik api ungu sering disebut teknik api jiwa karena ia dapat melukai jiwa seseorang. Fuzu memiliki sikap yang percaya diri dan energik, namun beberapa jam lalu kedua sikapnya tampak tidak muncul dan ia terlihat lebih banyak merenung. Semua ini terjadi ketika beberapa adik seperguruannya datang ke kediamannya sambil melaporkan apa yang terjadi pada mereka. Salah satu adik seperguruannya tersebut dalam kondisi yang unik karena satu tangannya membeku. Beberapa temannya sudah membantu namun es itu sulit dicairkan. Terpaksa Fuzu menggunakan teknik api jiwa untuk melelehkan es tersebut, namun dengan teknik apinya sekalipun, es itu masih membutuhkan waktu sebelum cair seluruhnya. Fuzu kemudian meminta penjelasan pada adik seperguruannya tentang apa yang terjadi. Ia cukup terkejut ketika mereka menceritakan tentang Liu Yuwen, pemuda belasan tahun, menguasai elemental es. Fuzu mengerutkan dahi. Sesudah mendengar ceritanya, Fuzu sudah melihat es yang membungkus tangan adik seperguruannya itu bukanlah teknik elemen es biasa. Seseorang itu pastinya memiliki pemahaman yang tinggi terhadap perubahan jenis es, yang membuat Fuzu terkejut serta terus memikirkannya. Karena yang menggunakan teknik es itu adalah seorang remaja yang mungkin lebih muda darinya. Fuzu merasa tidak percaya. Ia memutuskan pergi ke restoran yang sebelumnya dikunjungi para adik seperguruannya, namun dirinya ternyata sudah terlambat karena Liu Yuwen sudah pergi dari sana. Semalam itu Fuzu kesulitan tidur karena memikirkan Liu Yuwen. Jika Liu Yuwen semuda yang ia dengar, maka ada kemungkinan pemuda itu akan ikut serta dalam turnamen kekaisaran. Suir, lamunan Fuzu terpecah ketika ada seseorang yang menepuk pundaknya dari belakang. Fuzu terkejut dengan seseorang tersebut sebelum berlutut dan memberikan hormatnya. Guru, maafkan atas ketidaksopanan murid. Aku tidak fokus hingga tidak menyadari keberadaan guru. Suir, apa yang sedang kau lamunkan? Guru sudah memanggilmu 3 kali sebelumnya. Maafkan aku guru, aku benar-benar tidak fokus. Fuzu kemudian menceritakan sedikit tentang Liu Yuwen, remaja belasan tahun yang sudah bermasalah dengan adik seperguruannya, dan yang paling mengejutkan adalah kekuatan elemen esnya. Mungkinkah pemuda itu berasal dari sekte tengkorak salju? Kemampuan elemen esnya begitu sangat tinggi. Guru Fuzu adalah ketua sekte api baja yang bernama Jiao Piao. Ia merupakan seorang pria tua yang mempunyai perut buncit, berjanggut putih panjang, serta memiliki tatapan yang tajam. Biarpun berpenampilan seperti pria tua yang lemah, namun Jiao Piao termasuk 10 jagoan terkuat di dunia persilatan Kekaisaran Langit Utara. Jiao Piao terkenal karena elemen api yang ia kuasai. Dikatakan dia bisa membakar apapun dengan teknik apinya, termasuk membakar api itu sendiri. Tidak mungkin anggota muda mereka ikut serta dalam turnamen jika berasal dari tengkorak salju. Jiao Piao menggelengkan kepalanya pelan. Ibu kota adalah tempat yang paling aman serta dikuasai oleh aliran putih. Mengirimkan anggotanya ke sini tidak lebih dari mengantarkan nyawa. Sekte tengkorak salju adalah sekte besar aliran hitam sekaligus musuh bebuyutan dari sekte api baja. Jika sekte api baja memfokuskan pelatihan mereka pada elemen api, maka sekte tengkorak salju berada di arah sebaliknya. Mereka hanya fokus mendalami elemen es. Jiao Piao dan pemimpin tengkorak salju juga bisa dikatakan sebagai rival abadi. Kedua sekte ini sudah bermusuhan sejak puluhan tahun lamanya. Terlepas dari benar atau tidaknya dugaan Muzur, bagaimana dengan turnamen kekaisaran nanti? Apa kau bisa memenangkannya? Tanya Jiao Piao sambil mengelus janggutnya. Lawan terkuatku adalah Guo Yu. Selain pemuda itu, yang lain bisa aku atasi guru. Fuzu memamerkan kepercayaan dirinya. Guo Yu. Ya, Jiao Piao memangut-mangut kepalanya. Aku memang sudah mendengarnya. Harus kuakui sekte Pilar Pedang kebenaran memiliki anak muda yang berbakat sepertinya. Apakah menurut guru aku akan kalah darinya? Fuzu menatap mata gurunya penuh harap. Selama kau percaya diri pada kemampuanmu, sesuatu bisa saja terjadi, tetapi setidaknya dalam turnamen nanti, guru harap kau bisa masuk ke babak semifinal. Jangan membuat sekte api baja dipandang lemah di dunia persilatan. Murid mengerti guru. Fuzu menyatukan kedua tangannya. Berlatih dan istirahatlah yang cukup. Selama 2 hari ke depan, aku akan pergi memeriksa ibu kota. Apa guru mencari pemuda yang memiliki artefak ke-8 itu? Ya.
Aku tidak memastikan pemuda itu bisa ada di sini, tetapi setidaknya lebih baik kita sudah berusaha mencarinya daripada tidak sama sekali. Sekte Api Baja adalah salah satu dari 3 sekte selain Pilar Pedang Kebenaran dan Nada Kehidupan yang memiliki artefak misterius itu. Tanpa ada yang mengetahui, beberapa tahun belakangan ini Sekte Api Baja sangat aktif mencari artefak di belakang layar. Mereka mengerahkan anggota yang dimiliki, termasuk menyusupkan anggotanya ke sekte aliran hitam sebagai mata-mata. Sekte Api Baja sudah mendengar bahwa artefak ke-8 dimiliki oleh seorang pemuda belasan tahun bersama seorang wanita lewat mata-mata yang ia kirimkan. Bahkan salah satu mata-matanya merupakan orang yang ikut andil dalam pengepungan Liu Yuwen dan Soro. Meski Jiao Pio sempat mengerutkan dahi ketika mendengar informasi bahwa pemuda itu menghilang secara misterius, Jiao Pio yakin pemuda itu tidak mati dan sedang melarikan diri dengan teknik khusus yang dimiliki. Jika pemuda itu tidak memiliki latar belakang yang kuat, maka satu-satunya cara agar dirinya aman adalah dengan mengunjungi kota yang paling terlindungi di Kekaisaran. Tempat paling aman itu yang tak lain adalah ibu kota. Dugaan inilah yang membuat Jiao Pio yakin pemuda dan wanita yang dirinya cari sedang ada di sini. Tentu saja ini hanya dalam bentuk tebakannya saja dan kemungkinan bisa melesat, tetapi Jiao Pio tetap akan berusaha mencarinya walau dirasa itu mustahil. Jiao Pio sudah mengerahkan hampir seluruh kekuatan sektenya untuk mencari keberadaan pemuda itu. Ia bahkan mengetahui wajah sang pemuda lewat lukisan anggotanya yang memiliki kemampuan tinggi dalam melukis. Walau sekilas saja ia melihat wajah targetnya, anggotanya tersebut sudah cukup bisa mengingat seluruh wajah pemuda itu dengan jelas dan secara detil. Jiao Pio kemudian meleset pergi meninggalkan Fuzu. Ia kemudian mengeluarkan secari kertas di cincin ruangnya. Sulit dipercaya orang yang memegang artefak ke-8 tersebut berasal dari klan Wuming yang tersisa. Terlebih dikatakan dia mempunyai kemampuan yang tinggi. Jiao Pio menatap kertas yang berisi lukisan Liu Yuwen di dalamnya. Dalam lukisan tersebut terlihat bahwa sang pemuda sedang mengaktifkan mata bulannya. Episode 89 dengan judul Pendaftaran Turnamen. Beberapa hari berlalu, Liu Yuwen menghabiskan waktunya di kediamannya yang sudah dibeli bersama Soro. Rumah barunya itu cukup besar seperti kediaman bangsawan kecil, memiliki halaman yang luas, kolam ikan, dan bahkan taman bunga. Liu Yuwen yang membelinya sekalipun terkejut karena tidak menduga pihak serikat mampu membeli rumah sebesar ini. Dulu tempat ini adalah rumah saudagar pedagang yang terkenal. Karena beberapa alasan ia harus pergi dari ibu kota bersama keluarganya, sehingga mereka menjual rumahnya. Jelas resepsionis ketika Liu Yuwen bertanya tentang rumah besar tersebut. Akhirnya Liu Yuwen dan Soro tinggal di kediaman itu sambil menunggu turnamen Kekaisaran dimulai. Selama menunggu, Liu Yuwen tidak bermalas-malasan. Ia fokus berkultivasi menggunakan artefak misterius hingga membuatnya menerobos kembali. Liu Yuwen tak henti-hentinya berdecak kagum dengan manfaat artefak tersebut. Jika saja seseorang memiliki benda itu, maka dia bisa menjadi kultivator yang hebat di dunia persilatan. Hal yang sama juga dirasakan Soro. Ia telah mengalami kemajuan pesat dalam kultivasinya. Meski belum menerobos seperti Liu Yuwen, jika diberi waktu sebentar saja, mungkin Soro bisa melakukannya. Namun waktu turnamen Kekaisaran sudah keburu tiba. Rur, apakah kau sudah siap? Liu Yuwen melangkah pelan menuju pintu luar rumahnya. Di sana Soro sudah menunggu. Berdandan cantik meski sekejap ia harus memakai tudungnya. Aku sudah siap Liu Gege. Jika tidak bertemu denganmu, aku bisa melangkah sampai semifinal. Ucap Soro dengan penuh percaya diri. Kalau begitu berdoalah agar kita tidak bertemu di pertandingan nanti. Liu Yuwen tertawa kecil sebelum memakai topengnya. Keduanya kemudian berangkat bersama menuju istana Kekaisaran yang berada di jantung kota Loran. Turnamen memang diadakan di tempat kediaman kaisar. Istana Kekaisaran memiliki dinding benteng yang tak kalah kokoh dan juga tinggi. Seperti tembok pembatas kota, gerbang mereka juga sangat besar. Pada hari-hari biasanya, gerbang istana jarang sekali dibuka kecuali ada tamu istimewa atau acara besar, namun berbeda dengan hari pada umumnya. Hari ini, gerbang tersebut dibuka lebar membuat siapapun bisa masuk ke dalam. Prajurit yang bertugas terlihat menjaga ketat gerbang istana. Karena hari ini turnamen Kekaisaran dimulai. Untuk pertama kalinya, istana dibuka secara umum dan boleh dimasuki masyarakat. Ada antrian yang panjang untuk memasuki istana tersebut. Liu Yuwen dan Soro yang berangkat lebih pagi nyatanya masih cukup terlambat karena antrian sudah terlihat cukup panjang. Antrian dibagi menjadi 2 baris. Satu untuk para peserta yang ikut turnamen. Sementara satu barisnya lagi untuk mereka yang ingin menonton.
Mengingat turnamen ini diadakan untuk seluruh kekaisaran, wajar saja kultivator yang daftar sangat banyak. Liu Yuwen menggelengkan kepala pelan menyaksikan antrian panjang di depannya. Liu Yuwen dan Souro segera ikut gabung mengantri. Sekitar setengah jam akhirnya keduanya tiba di bagian meja petugas yang mencatat para peserta yang mendaftar. Petugas itu bertanya tentang nama dan usia Liu Yuwen serta sekte yang menaungi. Sebenarnya tidak ada syarat khusus peserta harus mempunyai sekte. Hanya saja mereka ingin mengetahui latar belakang setiap peserta. Namaku Liu Yuwen. Usia 13 tahun dan aku adalah kultivator tanpa sekte. Jawab Liu Yuwen. 13 tahun? Petugas itu mengerutkan dahi lalu melihat tubuh Liu Yuwen dari bawah sampai atas. Terlepas wajah Liu Yuwen yang saat ini sedang memakai topeng. Fisik pemuda itu terlalu dewasa untuk seusia remaja 13 tahun. Petugas itu kemudian meminta Liu Yuwen mengulurkan telapak tangannya. Ia terkejut ketika Liu Yuwen sungguh berusia yang dikatakannya. Liu Yuwen tersenyum tipis di balik topeng. Ia mengetahui apa yang dilakukan petugas tersebut adalah mengecek kualitas tulangnya. Sudah menjadi rahasia umum seorang kultivator bisa mempertahankan kemudaannya dari usia aslinya, sehingga dapat menipu mata tetapi tidak dengan kualitas tulang yang mereka miliki. Kualitas tulang akan tetap sama dan tidak berubah kecuali perubahan usia seseorang. Sebab itu, petugas tersebut mengecek tulang Liu Yuwen karena berpikir dirinya sedang berbohong. Kau sepertinya mempunyai fisik yang bagus. Dari pandangan petugas itu, Liu Yuwen seperti remaja yang berusia 17 tahun dari perawakannya. Seberapa tinggi kekuatanmu? Untuk ikut turnamen ini, kau setidaknya harus berada di ranah alam. Spirit tahap 7. Aku memiliki kekuatan yang lebih tinggi dari kultivasi yang disyaratkan. Liu Yuwen tidak menjelaskan lebih rinci tentang kemampuannya. Kau yakin? Aku tidak akan memeriksa kultivasimu, karena ini merupakan privasi seseorang, tetapi aku ingatkan kepadamu. Jika kau berbohong, maka kau harus menanggung semua resiko jika terjadi cedera nanti. Bukan hal aneh ketika seorang kultivator menyembunyikan tingkat kultivasinya dari orang lain. Para petugas tidak berusaha mengecek karena menghargai privasi Liu Yuwen, meski ada syarat tingkatan untuk ikut serta dalam turnamen ini, namun petugas tidak terlalu berusaha mencegahnya. Sederhana saja jika mereka ternyata memiliki kekuatan di bawah standar yang disyaratkan, maka kemungkinan besar peserta itu akan mengalami cedera yang tidak ringan dalam pertandingan turnamen nanti. Meski hanya sebatas pertandingan persahabatan, luka yang dialami tetaplah nyata. Aku mengerti. Tapi aku sungguh memiliki kekuatan di atas syarat tersebut. Jawab Liu Yuwen dengan sopan. Baiklah. Setidaknya aku sudah memperingatkanmu. Petugas itu kemudian memberikan nomor peserta pada Liu Yuwen. Setelah mendaftar, Liu Yuwen kemudian diperbolehkan masuk. Ia tidak langsung melangkah lebih dalam, melainkan menunggu Souro mendaftarkan namanya. Luas istana kekaisaran sangat besar hingga hampir seperti kota dalam kota. Ada seorang pelayan yang membimbing Liu Yuwen dan Souro agar tidak tersesat, sekaligus mengarahkan keduanya menuju tempat para peserta turnamen berdiam diri. Liu Yuwen dan Souro dibawa ke lapangan istana yang sudah dirubah sedemikian rupa untuk acara turnamen. Ada tempat duduk untuk para penonton, panggung arena hingga podium. Liu Yuwen disuruh duduk di kursi tak jauh dari panggung arena. Di sana juga sudah banyak para peserta lain yang sudah menunggu turnamen dimulai. Liu Yuwen duduk di kursi sesuai nomor peserta yang ia miliki, begitu juga dengan Souro yang duduk di sebelahnya. Pandangan Liu Yuwen tertuju ke arah tempat duduk para peserta turnamen sejenak. Ia tersenyum canggung ketika menyaksikan semua peserta itu tidak ada yang lebih kuat darinya. Liu Yuwen kemudian menoleh ke tempat duduk para penonton yang semakin bertambah. Seiring waktu, jumlah kursi itu bisa menampung sekitar belasan ribu penonton. Tempat duduknya melingkar, memutari arena turnamen. Di mana kakek Xiao? Turnamen sebentar lagi akan dimulai tetapi beliau masih belum terlihat. Liu Yuwen mengerutkan dahinya. Sebenarnya satu-satunya cara agar Liu Yuwen dan Souro bisa berjumpa lagi dengan kakek Xiao adalah di acara turnamen ini. Liu Yuwen memandang kursi para penonton cukup lama tetapi tidak ada tanda-tanda jagoan nomor satu itu akan datang. Liu Yuwen menghela nafas, berharap kakek Xiao sungguh muncul sebelum acara turnamen ini dimulai. Episode 90 dengan judul Podium. Selain memeriksa susunan penonton, perhatian Liu Yuwen juga teralihkan ke podium yang tak jauh dari panggung arena. Podium tempat duduk itu hanya berjumlah beberapa saja, seperti dikhususkan untuk orang-orang istimewa yang akan menghadiri turnamen ini. Terlihat dari letak podium itu yang strategis untuk menonton pertarungan.
Benar saja. Beberapa menit kemudian, orang yang menduduki podium itu mulai terisi satu persatu. Para penonton bersorak ketika melihat kedatangan mereka. Liu Yuwen tidak mengetahui orang yang duduk di podium tersebut namun bisa menebak. Mereka merupakan orang yang berpengaruh di kekaisaran ini. Ah, sayang sekali tempat duduk podium. Untuk perwakilan para klan kurang satu. Apakah kau sedang mencoba bergurau? Tentu saja podiumnya kurang karena klan Wuming sekarang sudah tiada. Ini benar-benar sangat menyedihkan. Padahal mereka adalah klan paling kuat sepanjang masa. Sayang sekali harus musnah. Podium itu memang dibagi beberapa kelompok dan sepertinya ada kelompok yang dikhususkan untuk perwakilan klan. Di dunia persilatan Kekaisaran Langit Utara, klan merupakan aliran netral yang meski tidak jahat, tetapi mereka juga tidak mendukung aliran putih. Di antara 5 klan terbesar yang ada di kekaisaran ini, hanya klan Wuming yang paling kuat hingga menyamai sekte besar aliran putih, seperti sekte pilar pedang, kebenaran. Liu Yuwen mendengarkan beberapa penonton yang berbincang di sekitarnya. Pendengarannya yang tajam membuat ia bisa mendengar percakapan itu dengan jelas apalagi. Liu Yuwen cukup sensitif ketika nama klan Wuming disebutkan. Sepertinya klan Wuming ini lebih terkenal dari yang aku pikirkan. Gumam Liu Yuwen. Liu Yuwen tidak mengetahui banyak tentang klan Wuming, meski tubuh ini berasal dari klan tersebut. Liu Yuwen hanya mendengar bahwa klan Wuming merupakan klan besar yang dapat mengancam aliran hitam. Selain podium perwakilan klan, ada juga podium untuk kaum bangsawan serta perwakilan dari 4 sekte besar aliran putih. Liu Yuwen mendengar dari para penonton bahwa perwakilan sekte besar yang sedang duduk di podium sekarang merupakan kultivator-kultivator tingkat tinggi yang termasuk 10 jagoan terkuat di dunia persilatan. Podium yang paling kiri diisi oleh patriark sekte api baja bernama Jiao Piao. Di sebelahnya adalah seorang wanita, bercadar tipis namun memiliki kecantikan yang sulit dilukiskan. Wanita tersebut adalah Gong Lian, matriark sekte nada kehidupan. Di sebelah podium kanan diduduki oleh pria berbadan cukup gemuk yang merupakan patriark sekte bulan biru. Siapa pria gemuk yang duduk di podium bersama para jagoan? Orang sepertinya seharusnya tidak duduk di sana. Hei, apa kau bodoh? Jaga bicaramu. Dia adalah Niu Sashuang, sang ahli alkemis nomor 1 di dunia persilatan. Semua pil sumber daya yang kita konsumsi selama ini tidak lebih berasal darinya. Niu Sashuang benar-benar sulit dipercaya. Ternyata dia juga datang ke sini padahal di turnamen. Sebelumnya dia hanya menyuruh perwakilan sektenya saja yang hadir. Liu Yuwen juga melirik ke arah pria gemuk itu. Ia sadar meski terlihat tidak berbahaya, pria yang bernama Niu Sashuang ini adalah kultivator tingkat tinggi yang kekuatannya tak jauh dari kakek Xiao. Liu Yuwen pernah mendengar bahwa sekte bulan biru adalah satu-satunya sekte aliran putih yang mempunyai bisnis pil besar yang tersebar di seluruh penjuru Kekaisaran Langit Utara. Mereka mempunyai toko cabang di mana-mana dan seperti yang dikatakan para penonton bahwa kebanyakan pil sumber daya yang tersebar di kekaisaran berasal dari sekte tersebut. Tempat duduk podium yang terakhir tentu saja dihuni oleh perwakilan sekte pilar pedang kebenaran. Yang duduk di sana memang bukan pemimpinnya, langsung melainkan salah satu tetua tertinggi sekte tersebut yang merupakan seorang wanita. Meski hanya sebatas tetua, namun wanita itu nyatanya cukup terkenal di dunia persilatan. Jika Niu Sashuang terkenal karena ilmu alkemisnya, maka wanita itu dikenal sebagai wanita pedang nomor 1 di Kekaisaran Langit Utara. Yelin Hua yang bertugas untuk mewakili sekte pilar pedang kebenaran kali ini sekaligus mengantarkan Guoyu dan beberapa murid lainnya untuk mengikuti turnamen. Yelin Hua tampak tenang duduk di podium. Ia memejamkan matanya, namun seolah udara di sekitarnya tidak bisa bersentuhan dengan dirinya. Sebenarnya ada satu kursi lagi yang masih kosong. Awalnya Liu Yuwen berpikir bahwa kursi tersebut diisi oleh perwakilan sekte lain yang belum datang, namun dugaannya salah. Podium kosong tersebut ternyata diperuntukkan untuk kakek Xiao. Liu Yuwen mendengarnya dari bisik-bisik petugas yang berjaga di setiap titik lokasi turnamen. Jadi kakek Xiao ternyata diundang ke sini dan sekarang dia belum datang. Liu Yuwen menyadari sesuatu. Liu Yuwen jadi khawatir tentang kondisi kakek Xiao sekarang. Mengingat terakhir kali keduanya berpisah, pria tua itu sedang berhadapan dengan sekte racun terkuat. Perhatian Liu Yuwen kembali teralihkan ketika ada yang berdiri di podium itu. Dia adalah seorang pria berusia 30-an tahun, berwajah tampan, gagah, dan tampak berkarisma. Liu Yuwen tidak mengetahui siapa pria rupawan tersebut, namun tidak lama ia kemudian mendapatkan jawabannya dari para penonton sekitarnya. Pria yang memancarkan aura wibawa itu bernama Feng Xian.
Dia adalah Kaisar Langit Utara yang baru saja menjabat. Beberapa tahun belakangan ini, Feng Xian melompat ke atas panggung arena, membuat para penonton maupun peserta langsung tertuju ke sana. Feng Xian berniat membuka acara turnamen ini setelah melihat kursi penonton sudah hampir terisi seluruhnya. Selamat datang di turnamen kekaisaran para hadirin sekalian. Aku Feng Xian, Kaisar generasi ini merasa terhormat bisa membuat acara ini. Seperti sedia kalanya, Feng Xian mulai membuka turnamen ini dengan berpidato panjang lebar. Selain memperkenalkan para tamu istimewa yang hadir, ia juga menjelaskan tentang aturan turnamen ini. Seorang peserta bisa dikatakan kalah jika mereka menyerah, meninggalkan arena, atau terluka cukup serius. Peserta bisa menggunakan senjata atau pusaka andalan mereka masing-masing, tetapi tidak boleh menggunakan racun baik yang melumpuhkan apalagi mematikan. Selain peraturan, Feng Xian juga menjelaskan tentang hadiah turnamen yang akan diberikan. Seperti yang banyak orang dengar, hadiah utama dari turnamen ini adalah bunga krisan es. Bunga krisan es memiliki manfaat yang tinggi jika dikonsumsi langsung oleh kultivator. Setidaknya tanaman itu bisa membentuk 100 benanggi dan juga memperkuat fisik seseorang dengan pesat. Berbeda dengan yang lain, Liu Yuwen membutuhkan bunga langka tersebut untuk dijadikan sebagai pil. Jangankan kultivator dari generasi muda, bunga krisan es juga diinginkan oleh kultivator yang sepuh sekalipun. Selain bunga krisan es, ada hadiah lain berupa koin emas untuk juara kedua dan ketiga, senilai 5.000 dan 3.000 keping emas. Uang senilai ini mungkin kecil bagi kultivator yang sudah memiliki kemampuan tinggi, namun bagi mereka yang berada di generasi muda, uang tersebut bisa membeli banyak pil sumber daya.